Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam ibadah khusus hari ini melalui video. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya gereja itu bukan sebuah bangunan, tetapi gereja adalah orang-orang yang percaya. Di mana orang-orang percaya berkumpul, disitulah adanya gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus hari ini kita ingin belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana saudara-saudara kita semua menjadikan pengalaman-pengalaman adalah guru yang terbaik. Dalam hal ini kita ingin belajar dari pengalaman-pengalaman perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Mari kita membuka Alkitab kita mau membaca bersama-sama 2, 3. Ayat pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah ditewaskan 23.000 orang. Ayat ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipabut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya ulangi lagi ayat 11 ini. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dikatakan ini semua menjadi contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Memang tidak mungkin kita hindari kenyataan bahwa setiap orang tua akan memberikan nasihat peringatan kepada anak-anaknya dengan satu tujuan, bahwa agar anak-anak mereka yang mereka kasihi, yang orang tua kasihi, menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi anak yang baik, menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apa respon daripada anak-anak kita? Semuanya pasti tidak suka. Semuanya pasti tidak senang ketika diperingati oleh orang tua. Mama cerewet, papa bawel, banyak aturan, saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Karena apa? Karena memang yang namanya peringatan-peringatan adalah sesuatu yang diberikan untuk mengingatkan supaya jangan dibuat satu kesalahan yang bisa berdampak apabila
kelakuan itu, perbuatan itu diulang terus dari kecil sampai dewasa. Karena itu akan membentuk sebuah karakter. Dan kalau karakter itu sudah terbentuk akan merugikan daripada si anak itu. Anak, orang tua berikan nasihat. Pertanyaannya adalah siapa yang memberikan nasihat kepada para orang tua? Hal ini seringkali kita tidak sadari sebagai orang tua. Kita pikir kita orang tua sudah perfect lah, sudah banyak makan asam garam lah, sudah banyak pengalaman lah. Jadi kita tidak usah dikasih tahu, seakan-akan kita sudah sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang tidak pernah mau belajar, seseorang yang tidak pernah mau mendengar, seseorang yang tidak pernah mau untuk diberitahu, bahkan dikoreksi, apalagi kalau koreksi itu bersifat membangun, konstruktif, kecuali koreksi itu memang dengan satu maksud atau kritikan itu bersifat konstruktif, bukan destruktif. Kalau kritikan atau koreksi destruktif adalah satu kritikan yang memang mempunyai motivasi untuk menjatuhkan. Tetapi apabila nasihat-nasihat, pandangan-pandangan, kritikan-kritikan konstruktif adalah sesuatu yang untuk membangun, memberikan kehidupan yang lebih baik, sehingga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam masyarakat maupun di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita mendapatkan beberapa poin-poin kebenaran. Di dalam ayat kelima dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, umat yang dituntun oleh Allah Korea Mesir, ternyata Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Apa penyebabnya? Dikatakan dalam ayat 6, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal seperti yang telah mereka perbuat. Yang pertama dikatakan dalam ayat 7, supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Saya percaya kalau kita dikatakan tidak menjadi penyembah berhala, mungkin kita akan katakan, saya tidak pernah ke dukun kok Pak. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya tidak pernah minta pertolongan orang pintar Pak. Saya hanya minta pertolongan Tuhan Yesus. Tetapi jangan salah, kalau kita memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan berhala, berhala itu adalah sesuatu yang kita perhatikan dan dalam hidup ini kita utamakan melebihi kepada Dia, Tuhan penolong dan juru selamat kita, sehingga posisi Tuhan digeser oleh kita tanpa saudara dan saya sadari. Bisa saja berhala itu berbentuk uang, karena bagi kita uang adalah segala-galanya. Sehingga kalau perlu, waktu-waktu ibadah kita, waktu-waktu kita datang kepada Tuhan, waktu-waktu yang diperlukan untuk bersekutu pada Tuhan, itu dikorbankan. Karena apa? Karena dengan tujuan mencari uang. Mungkin saja pada saat-saat demikian adanya satu tawaran-tawaran yang menguntungkan. Padahal waktu itu mestinya kita datang pada Tuhan, kita korbankan. Bukankah ini berarti kita melihat uang adalah di atas segala-galanya? Uang telah menggeser posisi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga keluarga kita. Kita baru punya mantu, kita berdoa supaya mantu kita punya anak. Ketika mantu kita punya anak, kita dapat cucu-cucunya mungil, lucu, gemes, saudara-saudara. Nah, ketika itulah kita lupa. Semua ini kan anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang seharusnya berkat-berkat ini menjadikan kita lebih mempermuliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan percayakan. Tetapi seringkali ketika ditanya kenapa tidak datang beribadah, karena repot menjaga cucu. Saudara lebih mengerti lah, kalau ini terjadi, apa artinya cucu dan di hadapan Tuhan? Bukankah karena cucu maka posisi Tuhan digeser, dikalahkan? Jadi berbicara berhala itu sebetulnya adalah berbicara hati kita. Bagaimana kita melihat Allah
bagaimana kita menempatkan Allah, bagaimana kita selalu menghormati, mengutamakan Allah dalam hidup kita di atas segala-galanya. Karena itu penyembahan berhala itu jangan hanya identik dikatakan kita ke dukun, kita ke paranormal, kita pergi kepada orang pintar. Tidak. Bagaimana sikap hati kita terhadap sesuatu hal dibandingkan dengan Tuhan Allah kita. Hal yang kedua dikatakan di dalam ayat ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan, mungkin kalau kita mendengar kalimat percabulan, seakan-akan kita pikir bahwa kita melakukan hal-hal pornografi. Ya, barangkali kita berpikir percabulan identik dengan pornografi, berzina, mungkin main dengan perempuan, PSK. Tidak, saudara-saudara. Percabulan itu bukan hanya demikian sebetulnya. Kalau kita lihat di dalam surat kiriman dari Rasul Yudas, di dalam Yudas pasal yang pertama, karena memang cuma satu pasal, ayat ke-22 yang berbunyi demikian, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi berbicara percabulan, pakaian pun bisa menimbulkan percabulan. Kenapa? Karena tanpa disadari kita berpakaian dengan ingin menonjolkan keberadaan tubuh kita. Ya mungkin yang seksi, ingin mempertontonkan bagian-bagian tubuh kita, yang memang sebetulnya pakaian tersebut bisa menimbulkan satu pemikiran-pemikiran, image-image yang salah, menimbulkan keinginan-keinginan birahi bagi orang yang memandangnya. Kalau dia berpakaian perempuan seperti itu, maka laki-laki akan melotot matanya. Terlebih lagi kalau orang itu, laki-laki itu mata keranjang. Saya mau tambahkan sedikit bagi jemaat supaya lebih pintar. Mata keranjang itu bukan mata bongsang. Dulu kita pikir mata keranjang adalah matanya seperti keranjang. Karena keranjang itu besar, jadi matanya seperti keranjang, apa juga pengen dimasukkan begitu, saudara-saudara. Tidak, ternyata kata mata keranjang itu awalnya adalah mata keranjang. Mata yang selalu melihatnya keranjang dengan pikiran-pikiran yang piktor, ngeres. Apa yang dilakukan keranjang? Mata yang melihat ke arah demikian. Makanya mata keranjang, sekarang kita ngerti ya jemaat, bukan mata bongsang, mata keranjang besar, tapi mata yang selalu ingin lihat keranjang tempat tidur. Nah saudara-saudara, berarti kita mengerti jangan melakukan percabulan. Ya, kalau percabulan berjelas salah saudara-saudara. Tapi sikap pakaian kita, gaya hidup kita, mungkin gaya penampilan kita, itu pun bisa menjadi sesuatu yang keliru karena berbau aroma percabulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya adalah dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ural. Mari kita melihat sebentar kepada ayatnya tentang mereka yang mencobai Tuhan. Kita lihat di dalam Bilangan 21
Mulai ayat keempat saya bacakan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular yang memandang kepada ular tembaga tersebut, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sungut-sungut itu bukan soal mengutarakan kekesalan saja, tetapi sungut-sungut itu lebih daripada mengutarakan kekecewaan dan kekesalan. Sungut-sungut itu mempunyai makna rohani. Kita sudah tidak mau lagi di bawah pimpinan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini sesuatu pemberontakan yang luar biasa, saudara-saudara. Karena itu mari kita belajar dalam keadaan apapun juga, seberat apapun juga masalah kita. Kita mungkin sedih, kita mungkin sedikit kecewa. Tidak apa, kita bisa katakan beban hati kita kepada Tuhan. Tetapi jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut pada dasarnya adalah memberontak kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan. Mengapa? Karena Tuhan berkata bahwa mereka telah melawan kepada aku, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah janganlah kita mencobai Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang berkaitan dengan apa yang telah tertulis di dalam Bilangan pasal 21 ular tembaga itu. Kita mencobai Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak boleh demikian, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya kita harus tetap setia, tetap percaya. Karena di dalam persoalan-persoalan itulah sebetulnya semua ujian dalam hidup saudara dan saya, bahwa sampai di mana kesetiaan kita dan kepercayaan kita bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan maukah kita tetap setia sampai akhir bahwa Dia tidak pernah berubah dan Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada kita. Seperti firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya mengalami sesuatu yang merugikan, mencelakakan. Tapi semua yang Tuhan izinkan itu adalah untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan adalah untuk menguji iman kita, untuk perbaikan dan kebaikan diri saudara dan saya. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini menjadi contoh bagi kita. Ini semua menjadi peringatan bagi kita, nasihat bagi kita, bagaimana kita hidup. Tentu saja tidak hanya poin-poin ini yang kita perhatikan. Lebih daripada itu, kebenaran firman Tuhan harusnya menjadi suara Tuhan yang memberikan nasihat, pimpinan, tuntunan. Mintalah Roh Kudus untuk terus bekerja supaya semakin hari kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan kita memuliakan Tuhan. Kita tidak beribadah di gedung gereja, tetapi bukan berarti alasan untuk kita berleha-leha atau wah sekarang tidak ibadah, saya mau bersenang-senang. Tidak. Beribadah ke gereja
tanpa kerinduan hati untuk menjumpai Tuhan, mendengar suara Tuhan, juga tidak ada gunanya. Nah, ketika kita di rumah, kita berkumpul dengan keluarga, kita membaca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita rindu berkata, Tuhan, aku mau Engkau terus berkata kepadaku, pimpinlah aku Tuhan, agar aku menjadi anak-Mu yang terus memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, karena kita imani 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di situ. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Untuk firman Tuhan.